ini adalah jamaah Proklim Banyumas. Betul ya? Betul. Segala level ada di sini, betul ya? Saya lihat Pak Hakul itu di belakang. Pak Hakul kalau lihat Pak Sigit terus ngumpet gitu. Gara-gara kemarin seminggu dimarah-marah itu ya Pak. Jam 1 malam. Jam 3 pagi. Seminggu itu ya Bu ya. Sampai ke rumah marahnya nggak Bu? Enggak ya. Nah ya memang Proklim itu ceritanya macam-macam. Ada senengnya, banyak susahnya ya Bu ya. Banyak susahnya gitu. Tapi saya yo lemu juga gitu. Jadi ya nggak tahu itu. Karena susah-susah saya pikir dari sisi senengnya. Dari sisi senengnya. Karena kalau dipikir susahnya itu ya nggak nyampe kan. Proklim Banyumas itu harusnya berterima kasih. Yang pertama dengan DLH. DLH ini yakin itu nggak punya anggaran. Anggarannya itu untuk ngundang saya aja udah habis. Bukan karena saya terlalu mahal, enggak. Memang anggarannya nggak ada. Oke Pak Kabid ya? Iya. Pak Kabid baru malu-malu gitu mengaku nih. Ini ceritanya yang susahnya dulu. Ini yang desa-desa juga tahun ini nangis toh. Gitu. Biasanya SHM saya kira 200 juta. Oke, 200-300 gitu. Nah, tapi hebatnya Alas Malang malah bisa menyediakan snacknya Pak ya. Tepuk tangan buat Alas Malang. Desa itu ibaratnya dulu itu biasa mangan sambel oyek gitu kan, mangan karo sambel karo kerupuk. Lah terus 10 tahun ketemu dana desa itu kayak mangan iki Pizza Hut. Mangane ayam geprek. Lah saiki disuruh poso menjelang puasa ya Pak ya. Nah itu. Biasanya orang itu kalau orang mendadak kaya kan namanya OKB, orang kaya baru. Lah desa sekarang itu bisa disebut mendadak kembali ke yang dulu. Nah biasanya kalau sudah mengalami kenikmatan terus kembali ke yang dulu itu banyak yang nggak siap. Keluarga iso bubar gara-gara dulu naik sepeda ontel terus naik mobil ngontel lagi ngamuk karena sudah terlanjur nih nikmat. Nah Proklim ini dari awal memang sudah terbiasa sengsara. Apa-apa swadaya. Ini betul Bu Pak, swadaya. Pak Hakul ke Jakarta itu yakin nombok dia. Tapi fitnah yang nyampe mungkin pulang-pulang lah mana hasilnya mana? Dihitung-hitung ternyata racucuk antara pengorbanan memulai satu desa dengan hasil ke Jakarta. Ini Pak Hakul karena orangnya penyabar dan murah senyum yang guyu terus. Gitu. Tanda-tanda ini gampang kalau saya saya ngabari di grup Banyumas itu. Saya di hotel wisata Niaga, Pak Hakul orang nongol berarti memang lagi poso itu. Tapi nek lagi seneng toto nongol Pak. Monggo Pak niki kula niki garwa kula nah gitu. Guyon ya Pak Hakul ya. Pertama bangga dengan DLH. Khususan Pak Sigit itu. Itu enggak ada yang nyuruh nyoteng sendiri. Enggak ada yang nyuruh nodong-nodong apa Pertamina ya Pak ya. Nodong-nodong Astra. Nodong-nodong macam-macam. Jadi di teori saya nanti kelihatan tokoh utama Proklim itu adalah tokoh lokal. Lah tokoh lokal sak Banyumas itu digantikan perannya oleh Pak Sigit. Jadi kepala dinas Pak Kabid boleh pindah tapi Pak Sigit jangan. Nah perlu gak oleh pensiun itu. Semoga Bu Sigit juga mengikhlaskan itu Pak Sigit yang memikirkan untuk seluruh Banyumas. Yang kedua punya Bu Tunjung. Tepuk tangan dong buat Bu Tunjung. Jarang loh ada perguruan tinggi yang mau ngawal datang sendiri pulang sendiri tanpa honor itu jarang sekali.
biasanya perguruan tinggi pun kalau ke lokasi itu karena ada dana pengabdian, dana pengabdian, dana penelitian dan sebagainya. Saya lihat Bu Tunjung ini luar biasa. Neng pelosok tekani kabeh. Saya yakin nomboknya masih banyak. Belum beliau itu namanya naluri seorang ibu-ibu, lihat ada pameran UMKM langsung pengen borong ibu ya. Oh, harus jajan pokoknya. Jajan itu bikin happy. Saya istri saya udah ngancem pokoknya bawa 4 durian, orang larang orang itu. Jurus laki-laki ya Pak, karena laki-laki itu kalau dititipi istrinya kan artinya suaminya yang bayar toh Pak. Orang situ gitu. Nah, paling kalau saya diomeli terus ya batuknya saya nambah gitu aja. Jurus memelas itu jurus paling sakti dari para suami Pak. Kalau sudah memelas nanti omelannya berkurang. Makanya bapak-bapak ini kalau seneng-seneng di luar jangan pernah cerita di rumah. Pasti kompensasinya lebih mahal. Ini betul Pak. Ojo diteruske ya nanti kebuka kabeh. Terus berbangganya apa? Yang ketiga, di Banyumas ini banyak sudah mulai muncul pendamping-pendamping dari perusahaan. Apa Pak Sigit? Pertamina, Astra, apa lagi Pak? Jasa Tirta, Benih Baik, ya toh Pak Andi F. Noya. Saya senang aja foto orang terkenal ya, saya melu foto gitu kan. Andi F. Noya, ya macam-macam lah. Ada aja dan Pak Sigit itu selalu laporan ini habis ini ngajukan ini ke sini. Kita itu jadi kayak nganggur kan, nunggu hasil gitu. Nah tapi ya jangan Pak Sigit semua, nanti tensinya ada batasnya. Ini betul. Nah ini saya yakin Bapak Ibu yang di ruangan ini pasti punya simpenan orang-orang sakti juga. Ayo di ruangan ini coba dikoleksi. Mungkin ada Pak D, Bude, Om, Tante, orang tua, anaknya yang kerja di perusahaan. Syukur-syukur yang kelas nasional. Kalau ada mulai tembung, Om, Pak D, Bude, Mbok nek wonten dana CSR, nggih proklim desa saya. Setuju? Cara ngerayunya begitu. Kalau Pak Sigit kan ngerayu secara instansional, jenengan ngerayu dari personal. Saya juga sama, saya kalau dekat perusahaan tuh karena kenal dengan pimpinan tertingginya. Nek kenal sama stafnya aja nggak ngefek Pak. Staf itu jawabannya podo. Terima kasih Pak, proposalnya nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Ngono toh. Ditunggu tahun kuda orang metu. Tapi nek jenengan punya kontak GM-nya, minimal tuh manajer ke atas. Oh, besok langsung diteri. Butuh bibit berapa biji, langsung diantar. Prosedur nyusul. Gitu Pak, Bu. Perusahaan. Jadi perusahaan itu jurusnya bukan jenengan belajar proposal yang baik lalu diajukan kepada pimpinan tertinggi. Nek mboten enten sing ngawal. Nek bahasa Jawa niki taneh nganggo lamon. Nggih, niki kula bukan meden-medeni tapi faktanya biasanya begitu. Termasuk yang awal mungkin DLH. Pak Kabit ini anggaran nggak punya, tapi kalau DLH melototi perusahaan itu sakti Bu. Karena punya jurus apa Pak? UKL, AMDAL, proper. Ya Pak Kabit mungkin bisa jawab, Pak itu bukan bidang kami. Ya bicaranya diselesaikan secara adat di kantor. Kita nitip ke Kabit lainnya. Aku titip ya lokasi ki, tolong ki perusahaan prosesnya aja terus ke sebelum membina lokasi proklim yang itu. Karena ini proses pembinaan ini proses yang sah sesuai dengan syarat proper CSR juga UKL. Gitu Pak, Bu. Bisa kan? Tapi jenengan di lokasi kuwi ya kudu unjuk gigi. Kira-kira menariknya kayak tadi yang kata Pak Kabit apa? Aura kasih. Aku ya naksir, Bu. Gitu. Masa ada bapak-bapak gak ono sing naksir? Itu pasti di sampingnya ada istrinya. Gitu. Naksir. Lah maksud saya bukan aura kasihnya, maksud saya lokasi itu dibuat semenarik mungkin
nek bahasane anak Gen Z sekarang diviralkan. Contoh alas Malang, tadi saya senang kata-kata Bu Tunjung, bukan hanya makan buahnya tapi sak kulite sak bijine. Nek bijine saya pernah ngerebus ya enak rada lengket-lengket piye gitu kan, karena nggak ngerti mulai. Lah kulit ini saya penasaran, makanya habis ini saya pengen memburu kulitnya bukan isinya, karena isinya ramah garane. Oke. Nah misalnya kulit, lah kok sing promo bukan selevel Aura Kasih, ya nggak nendang Pak Bu. Gimana? Kami dari Dharma Wanita mengolah kulit durian, gitu kan? Loh kok dulu Aura Kasih, ora sido. Maksud saya paham loh tadi. Tadi pakai apa istilahnya Bu Tunjung tadi? Model-model yang mahasiswa namanya Bu? Talent, nah saya ini talent. Aku ngertinya talent ini talentan gue ngirisi Brambang gitu Bu. Saat ini istilah gengsi Pak. Talent pokoknya bahasa Inggris lah itu. Wong jarene mood-mutan ngono, bahasa saya ini mood swing gitu. Kadang mood kadang ora, nah itu. Nah, butuh talent Pak. Saya pun video sama pimpinan saya itu di BCI, nggak kedengaran yang lain. Iki piye nek videomu nyampe kurang siji. Sing ayune ndi? Aduh. Nah gitu Pak. Lah sama istri saya kan kerja bagian nyari tenaga kerja untuk di bank-bank. Itu kalau sudah posisi sekretaris Bapak Ibu, tapi mesti golek nek bahasa ilmiahnya di perkantoran good looking Pak. Nek good looking ini bahasa Jawane ayune moblong-moblong. Level tingginya harus 160 ke atas, laki-laki 170. Itu bahasanya bank ya memang itu kewajiban. Pak kok fisik banget ya memang begitu. Kalau di daerah nggak pakai syarat fisik Pak ya, di desa nggak pakai syarat fisik, tapi di pelayanan yang umum perbankan biasanya syarat fisik itu nomor 1. Kalau jenengan perlu SPG dodol rokok ini kalau ada yang nggak bening kabeh Pak, padahal yang dijual kan rokoknya. Saya nggak tahu tuh teori marketing nopo. Maksud saya lokasi proklim itu, misalnya tempatnya Pak Hakul kok modelnya Pak Hakul ya ora payu. Gitu Pak. Pas ono mahasiswa, Dik, tolong Dik, kamu pegang ini Dik, potnya tanaman. Ayo Dik, kamu panen kangkung yang di samping balai desa misalnya. Ada panen kangkung ya menarik. Bocah do ting-ting gitu loh Bu. Lah nek Pak Hakul dhewe sing panen inilah produk kami. Ora ana sing lirik, YouTube-e enggak ana sing nonton Pak itu. Loh Pak, ini kok kayaknya tidak adil. Ya memang dunia itu begitu. Bapak-bapak ini warung, jane ya kopi karo rokok iki padha. Ning nek ngerti warung ning Sarwet Kersen kok sing dodol kok rada ngene mampir ae. Tapi nek mulih mboten nate laporan bojone, Pak, kok telat mampir pundi? Bane bocor Bu. Nah, aman Pak niku, nek alasan itu bocor. Karena mampir warung kok pertanyaannya panjang Pak. Warung sing mana? Bakule kaya apa? Umure pira? Lanang apa wedok niku pertanyaannya ntritik gitu Pak. Nggih. Lanjut. Bisa dicicip itu, bisa dicicip. Nah, niki produknya sudah bisa. Boleh dicicip. Apa ya ini yang kulit Bu? Kulit. Ini biji. Yang kulit. Wah, luar biasa. Monggo. Yang belum pernah nyoba langsung cicip, nggih. Nah, Bapak Ibu, seminggu ini kita punya cerita. Jogja juga kena. Yang namanya apa? Luwana. Tahu Luwana? Ngertos boten Luwana? Luwana niku angin lesus, gedene ora umum. Angin niku kidul Jawa menuju ke arah Australia. Di Jogja satu hari kemarin, hari apa ya? Angin lesus sampai pohon-pohon tumbang, ada juga yang meninggal karena pohonnya ngamburi mobil, wong di jero mobil. Sama yang sepeda motor juga meninggal. Saya nggak tahu di Purwokerto angin apa hujan? Angin toh? Setelah angin itu yang terjadi apa?
Jangan melihat ke langit gak? Mendung orang, berkabut orang, tapi matahari nggak bisa tembus ke permukaan bumi. Gimana? Dugaan saya, nek bahasa saat ini yang rada tren itu menurut keyakinan saya. Itu ketika anginnya mobat mabit bu, niku nggawa debu-debu di permukaan itu bul sampai ratusan meter nutupi sinar matahari. Jadi kita merasakan sampai dengan hari ini, jenengan tasih melihat toh matahari ini kita ya panas, tapi kok panasnya ora celing. Ini lebih terang dibanding kemarin, tapi kemarin 3 hari ini yang lebih terang. Itu artinya apa? Debu-debu untuk mengendap itu butuh waktu. Butuh waktu. Hujan pun gerimis hilang. Kenapa? Ketika anginnya kencang. Nah, itu ketika anginnya kencang banget, menurut keyakinan saya, ya, itu awan-awan yang sudah tinggal jadi hujan kena angin ambyar. Jadi 3 hari ini hujan gagal semua. Kalau tak ada hujan mau gerimis, letih-letih hilang. Itu Pak, karena modalnya yang sudah terkumpul kena angin itu hilang semua. Logis ya? Nah, terus caranya pripun ben kondisi kalau di langit kan nggak bisa kita kendalikan kecuali berdoa. Yang di permukaan bumi apa Bapak Ibu? Di permukaan bumi saya punya jurus. Itu baru jurusnya saya. Kenapa niku? Jenengan sering-sering nyiram halaman rumah dengan air. Karena ketika air lembab, uap airnya naik, itu bisa untuk menangkap debu-debu yang ada di udara. Syukur-syukur pas nyiram niku rada dimancurke ke atas, seakan-akan jenengan membuat hujan buatan. Jadi ketinggian 2 meter, 3 meter sengaja dimancorke itu untuk membantu mengurangi debu. Ini juga dipakai ketika jenengan misalnya suatu saat mengalami, nek Purwokerto aja masih belum ya, Banyumas itu belum. Misalnya apa? Puncak musim kemarau, saat debunya banyak bisa dipakai. Atau suatu saat Gunung Slamet meledos, kayak Jogja itu Merapi, jadi abu vulkaniknya kemana-mana, banyak debu. Itu cara meredamnya adalah dengan membuat hujan buatan tapi kompak di satu wilayah itu, memperbanyak itu. Pernah kejadian di Jogja Bapak Ibu, ini bukan perubahan iklim. Waktu Gunung Kelut 2014 meletus di dekat Malang sana, tapi jatuh tanahnya pas di Jogja. Loh kok iso Pak? Letusannya itu ketinggian 15 kilo, kan ke bawah oleh stratosfer. Lah pas tiba niku pas tiba teng Jogja. Jogja pas tidak musim hujan. Lain cerita waktu 2010 Merapi meletus niku, Jogja musim hujan. Setahun hujan terus. Jadi ketika letusan langsung resik. Pas Kelut 2014 2 minggu tidak ada hujan. Apa yang terjadi? Lengket kabeh. Maka gerakan 1 DIY adalah apa? Ngoncori halaman rumah masing-masing dengan air. Niki sing kula critake teknik adaptasi karena iklim berubah. Tiang Banyumas mungkin dereng ngrasake, jadi mungkin ya antara ngrungokke ora-ora. Biasanya menungso niku kan tobaté nek wis ngrasake nggih mboten. Mungkin mangke pas tekan neraka, ya Allah ternyata enak ning surga gitu kan. Pas jenengan sukses usaha kelingan wong cilik mboten, lali. Tapi pas bangkrut, ya Allah, kok sedulurku ora ono sing mampir, kancaku ora ono sing nulungi. Nah, gitu. Itu menungso akeh kancane. Nggih. Jadi sekarang ini siklon, saya langganan grup iklim se-Indonesia, Pak. Itu hampir tiap minggu sampai 2 minggu selalu muncul siklon. Siklon itu adalah tanda-tanda perubahan iklim, sing proklim iki lho. Cuman ini bahas langit nih, bahas bumi kan masalah ngolah duren, panen kangkung, niku bahas bumi gitu. Tapi ini bahas langit, niku bahasnya siklon. Siklon niku napa? Pertemuan antara hawa dingin dan hawa panas. Bumi ini makin panas, beda suhu antara dingin dan panas makin banyak, anginnya makin kenceng. Dan siklon niku muter jaraknya saged ratusan kilometer.
Siklone ten ujung kulon, dampaknya saged dugi Jawa Timur. Wes, le mikir ora tekan iki. Nggih. Artinya wong angin wingi mobat mabit pun mungkin kita doanya udah kemana-mana itu. Ya Allah, ini gendenge, wih, sange dan sebagainya. Lanjut Mas. Niku. Lanjut. Jenengan yang disampaikan Bu Tunjung tadi paham yang di ujung Sumatera terjadi bencana? Nggih, Aceh, Padang, kali Medan. Itu Bapak Ibu gambaran sederhananya apa? Udan setahun disokke seminggu. Udan setahun ini rata-rata 3000 mm. Niku disokke mung 6 hari, Pak. Jadi sehari ini itu kira-kira 300-an mili. Piye ora rusak. Nggih. Ditambah sing ten ngisor bahasane Purwokerto apa? Aing-aing. Hutan dibuka. Bisa jadi tambang, bisa mung dicolong kayune tok terus ora diapa-apake, gitu dan macam-macam. Nggih. Itu yang terjadi. Saya dapat info yang Aceh itu 300-an milimeter per hari. Yang di Padang 150-an. Yang di Medan juga sekitar 150-200 per hari. Lah, bagaimana yang terjadi di Gunung Slamet? Tadi di jalan kita diskusi sama Pak Sigit. Misalnya udah ini podo-podo. Sebenarnya gini, kalau membahas seperti ini adil itu Pak, nggak terbawa oleh gosip-gosip yang viral. Pas hujan itu janjane yang jatuh itu berapa mili? DLH mungkin bisa minta ke BMKG. Kejadian hujan saat itu di Slamet itu berapa milimeter? Ciri-cirinya apa? Nek hujan di bawah 50 normal, di atas 150 ekstrim. Oke, ini patokane. Oke. Kalau ekstrim itu berarti faktor kerusakan karena curah hujan sangat tinggi. Diperparah dengan kerusakan di permukaan. Di permukaan itu nopo kerusakan? Kadang-kadang faktor sosial. Kula riyen nate sosialisasi ten Purbalingga 2011 Pak Kabid. Masalah tanaman dataran tinggi sudah terlanjur ditanami tanaman sayuran gitu. Lah nek faktor sosial, faktor perut itu kan angel. Gitu. Diomongi masalah konservasi, terasering, erosi, longsor ora tekan. Akhirnya dikai bantuan tanaman tahunan. Ning masyarakat sing nanam niku pinter-pinter, Pak. Ana jurus ning desa jenenge puntirisasi. Ditandur tapi tiap minggu dipuntir wite. Ya ora urip-urip, Pak. Ben apa? Ben mboten menaungi tanaman semusim di sekitarnya yang miliknya itu. Ya piye? Jenengan nate ke kawasan dataran tinggi Dieng sing bagian kentang-kentang niku. Nandure ten datar napa sing curang? Curang. Kula ini nggih tak kai gosip datane menurut keyakinan saya. Nggih. Jadi dulu Dieng tahun 80-an itu sentra tembakau dataran tinggi. Lalu muncul pedagang dari Pengalengan ini dong, Bandung, nggawa kentang. Iki lho, nek tembakau panennya setahun sekali, nek kentang ping 3 setahun. Dataran tinggi kan udah terus gitu. Akhirnya panen kentang di sana kaya raya sampai sekarang. Rata-rata di sana lurah-lurah itu juragan kentang. Nek ten Alas Malang lurah juragan duren. Makanya Pak Lurah Lunga aku rasa njaluk. Di sana tuku gitu Bu. Wah, nek tuku iya. Tadi nanya sekilo, aduh 120, aduh. Kulitnya wae sentak kulit, gitu. Nah, ternyata Dieng sekarang parah sekali, tanahnya habis, tinggal batu-batu campur pupuk kandang. Ada cerita, ini cerita parahnya Bu ya. Sekarang saya dapat cerita Bu Tunjung. Di sana ada cerita, ben pupuk dari kotoran ayam itu enggak bau Bu, dicampur pengawet mayat.
formalin. Tapi jenengan sering mangan opak gentar mboten? Lah kayak campurannya formalin tuh. Lah kok tetep urip ya Bu ya? Wong Jawa ki sekti-sekti kita ya. Makan apa jenenge bleng ya ta? Lah bleng iki jare formalin nggih mboten? Aku mau jarene lho ya. Nggih. Lah niku dicampur formalin. Pas kula penyuluhan ten Wonosobo ditekoni aku rasa jawab. Pak, gimana itu kalau pupuk kandang dari ayam campur formalin dipupukkan yang kentang, dampaknya piye Pak? Mumet aku Bu dereng sinau. Nggih mboten. Pengawet mayat lho Pak. Lah berarti jenengan nek mangan kentang-kentang ning nggon Kentucky warane waduh. Lah sekarang setelah Dieng itu parah, kalau ceritanya nih, karena ceritanya sampai Banyumas. Ketika dataran tinggi di Dieng itu kan atasnya Wonosobo kali Banjarnegara, sebagian Batang. Oke. Habis produksi turun, gitu, mereka mulai melirik ke arah barat. Lirikan pertama di daerah Petung Riono. Petung Riono pundi? Pekalongan daerah atas Pak, saya ingin ada cerita kafe kesapu longsor nih kalau. Nah, terus katanya denger nih, ini jenengan yang punya keyakinan. Dengar sekarang lereng Gunung Slamet sudah dilirik untuk kentang berikutnya. Ada yang kerja di dinas pertanian, ojo-ojo tanpa sadar melu sosialisasi penanaman kentang. Ambiar nih. Nek wis tekan lereng Gunung Slamet ya nyuwun sewu jenengan siap-siap. Nggih mboten. Kula mboten medeni iki faktane jenengan yang tahu, saya belum tahu. Semoga enggak sampai ke lereng Gunung Slamet, semoga masih terjaga hutannya. Amin nggih. Tapi kemarin kan sudah dapat cerita Guci yang ke arah Tegal banjir bandang. Terus yang ke arah Purbalingga, yang ke arah Banyumas kena boten? Gak ada, berarti apa-apa om Banyumas. Karena ada proklim. Allahumma amin. Ada Pak Sigit. Ojo Pak Sigit ning ngisor wis kesel kon munggah Gunung Slamet gitu. Bu Sigit bisa komplain gitu. Nggih. Jadi kalau pilihannya kemarin cuaca ekstrim itu, satu adalah curah hujan ekstrim tinggi atau anginnya yang ekstrim tinggi. Ya wingi niku ada teman kantornya istri yang cabang Purwokerto itu pas angin lesus niku lagi piknik ten Dieng, jadi ngrasake turu karo atape mbok wis ngeri banget itu. Nggih. Kok jangankan di atas yang di Purwokerto aja sudah kayak gitu. Jogja parah nggih. Angin dan gelombang tinggi. Makanya jenengan pas musim siklon niku ojo gaya, wah aku pengen ke laut, pengen berlayar, kita bahaya. Next Mas, lanjut. Nah, niki dari ahlinya menceritakan distribusi hujan. Purwokerto itu sebelah mana Bu? Coba tak gambarnya gitu. Purwokerto niku ten mriki nggih. Oke nggih, ten mriki. Dan dari data, aku karena wis ora watuk, kita itu mau ngadeg gitu. Tadi ini sambil nahan batuk. Sudah dapat ini ya Pak? Dapat kulit itu sepatu emari. Nah, ini Mas ciliknya Mas. Kalau lain ceritakan itu jamaah problem ngatain ini ben gampang. Ono buto, gawa tandur air sekolah benua Asia menuju ke Australia. Budane nggawa tandur air tebak. Nah karena lemu kaya kula niki to. Entang-entang tok bandine tumpah. Ketika masih penuh tumpahnya banyak. Itulah kenapa Sumatera, Kalimantan, Jawa, Banten, Jawa Barat kali separuh Jawa Tengah curah hujannya melimpah. Paham? Teori buta ternyata lebih mudah dipahami. Gitu? Daripada menurut teori Oldman, iklim A adalah mumet gitu. Nah, dugi Jawa Tengah bagian timur, Wonogiri, Solo, Rembang, Pati, Ngetang, banjirnya wis entek.
udan ning sithik. Saya malah lagi berpikir nih teorinya antara yakin dan tidak. Muga-muga nek siklon, kenapa kok siklonnya di sini parah? Budone sing nggawa banyu akeh. Gimana? Lah duwe setengah kene, banyunya tinggal setengah. Jadi siklon nggak terlalu parah-parah amat. Itu teori pertama. Teori kedua, Jawa niku dikaruniai bodi yang langsing, gunungnya oke sing aktif. Tanahnya lempung, lengkete luwih cekelane niku luwih kenceng. Udane padha tiba ning Sumatera kali ning Jawa. Lebih parah di Sumatera. Karena Sumatera niku dominane pasir kalih debu. Sing ikatane kurang kuat. Buktinya apa? Sering terjadi toh di Jawa hutan terbakar. Rasa diapa-apake rong wulan kukul meneh toh, Bu. Nggih mboten. Niku secara sederhana aja. Longsor ya ada, tapi sebenarnya permukaannya aja. Ya longsor yang tebel itu kan setempat-sempat, tapi enggak semuanya terkelupas kan enggak, karena ikatan tanahnya cukup kuat. Itu di Jawa. Makanya Jawa itu gemah repah Allah jinawi dan surganya dunia itu bener. Makanya wong sa Indonesia 60% itu numpuk ten Jawa, Bu. 60% loh, Bu, sa Indonesia niku tinggalnya di Jawa. Makanya di Jawa ki untel-untelan karena punya konsep mangan ora mangan sing penting. Nah, saya kadang-kadang ke Jakarta tuh ya ketemu perantauan dari Banyumas gitu loh. Tapi hebat, di Jakarta punya rumah, di Banyumas punya rumah, hebat kan? Wah, nek bodoh ten Banyumas, nek kerja ten Jakarta, taksi macam-macam itu. Itu petanya seperti itu. Lah kalau yang di Pundi niku Papua, kenapa kok udane tinggi? Karena di sana dataran tinggi. Tanah tertinggi di Indonesia itu tanah di Papua. Saged 4.000 atau 4.500. Bahkan ada es di gunung apa Pak? Jayawijaya. Walaupun mungkin tinggal 2 hektaran lah gitu. Nah itu cerita. Makanya jenengan siapa di sini yang pernah merantau? Kalau merantau kuncinya niku paling enak digapangke. Nek jenengan merantau ngetan makin kering. Jadi misalnya piknik kok kembali panas nih ngono, sumuk, banyune sithik. Lombok apalagi di timurnya Lombok, NTB, NTT, wah itu apalagi kok Timur Leste, wah kering kerontang. Apalagi tanahnya kapur, tambah kering lagi. Paham nggih? Ini sedikit pemahaman tentang iklim di Indonesia. Bahkan saya pernah baca buku curah hujan di Batu Raden, menyebut di situ di Batu Raden itu curah hujannya tertinggi se-Indonesia, sampai 5.000 mm per tahun. Saya nggak tahu kombinasinya deh, mungkin ya karena madep ngidul, gitu. Karena matahari kan seringnya di utara, karena kita berada di belahan bumi bagian selatan. Lanjut Mas. Nah, niki ramalan Januari. Niki tasih hijau, Bu. Berarti tasih kathah hujane. Februari coba Mas. Next. Fokus ning Banyumas kan, Bu. Nah, tasih hijau. Berarti Februari masih banyak hujan. Coba lihat Sumatera. Lah kalau wis mulai coklat, lah butone wis tekan Jawa Tengah. Paham mboten? Nah, niki nek mahasiswa saya bilang nanti kalau ujian jangan dijawab dengan kata-kata buto itu loh, karena kan tidak ilmiah tapi gampang dipahami. Karena iklim itu secara ilmiahnya ngatan Bu, perjalanan air dari benua Asia itu benua yang basah. Australia ini benua yang kering, karena Australia itu banyak gurun pasirnya. Jadi nek angin saka kidul niku jenengan nyebut bediding, ngertos? Bulan Juni Juli hawane adem, neng kok ngekes dan dehidrasi. Karena apa? Angin dari selatan itu dari arah kutub, neng airnya dikit. Di sini rasanya bediding. Anginnya tekan Sumatera, Kalimantan pun mboten enten bedidinge. Makanya nek pas bediding niku ndien kebentuk es. Kok mboten enten Pak? Ya karena nyebrang laut
hawa dinginnya udah nggak nyampe ke Sumatera. Coba tanya orang Sumatera sama Kalimantan, kalau bulan Juni-Juli ada dingin-dinginnya nggak? Nggak ada. Di sana panas terus. Siapa yang pernah merantau ke Sumatera? Sumuk terus Pak. Apalagi jenengan kok hidup di antara Riau, Pontianak, terus IKN, Palu, niku panasnya tingkat dewa. Karena pas garis katulis dewa. Tahun 2003 kalau survei tentang Riau, kalau ngumpet di jero mobil bu, kamu sana-sana ya ngumpet di jero mobil, sing ora asine gitu. Lanjut Mas. Nah, gambar ini selalu tak tampilkan Pak Hakul sapal. Karena apa? Paham nggih Bu? Ini gambar apa Bu? Itu mangkeh warisannya jenengan pada anak cucu akan mewariskan. Tangan apa boten? Naik mulut mungkin mengatakan boten, tapi tangan mewariskan nanti dari ruangan ini aja keluar ruangan akan menghasilkan. Nah, sudah ngaku Pak. Ngaku Pak. Ibu-ibu adalah penggerak utama lingkungan. Nggih boten? Ya Pak ya. Ibu-ibu itu kuncinya Pak. Makanya saya kalau penyuluhan begini yang tak motivasi ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu baru bergerak kalau sudah muncul rasa cinta Pak. Makanya saya rada berat, dia caranya menumbuhkan rasa cinta dari istri-istri orang. Itu Mbak. Loh. Maksudnya rasa cinta ke lingkungan bukan ke saya. Gitu. Tapi naik ke saya ya salah satu efeknya ke situ. Lah, sekarang kalau kita penyuluhan sampah, misalnya Bu Tunjung penyuluhan sampah, Bapak Ibu, ini 3R, ada reuse, recycle, sampah dipilah. Langsung ke situ jenengan tertarik mboten? Enggak Bu. Tertarik itu apa? Ya kadang-kadang, makanya kalau kadang-kadang kan sok mijeti, sing loro ndi tak pijeti sik. Bar dipijeti kan muncul rasa suka toh Pak. Atau mungkin curhatnya didengarkan terus dikasih solusi. Kenapa? Karena gerakan lingkungan itu mau nyari ekonomi kan nggak ada. Siapa sih bayari? Gitu? Bisanya hanya membangun keinginan. Lah keinginan ada itu ketika ada merasa keuntungan, tapi keuntungan yang imaterial. Kan kita aktivis lingkungan kan gitu ya Bu ya. Mendorong orang ayo memilah sampah tapi nggak tak bayar, mau nggak Pak? Ya 100% jawab nggak mau. Betul kan? Ini mungkin logika saya agak aneh. Makanya ini nggak ada cinta, lebih orang mau bergerak. Sampah ini aja lah. TPS 3R. Jenengan mang jujur, ini kan mewakili lokasi dusun desa masing-masing. Jawab dengan jujur. Sing tenanan melu bang sampah atau apapun namanya di desa Bapak Ibu, aslinya berapa kakak? Berapa kakak? Berapa Bu? Berapa kakak? 15. Kakak sak desa berapa Bu? Hah? Nah, sekitar berapa lah gitu? Hah? 6.000. Oke, 1,5-2.000 lah ya. 2.000 yang bergerak baru 15 rumah tangga. Kebayang buatan berapa persen? Itu Pak Hakul, kebayang nggak? Kalau Pak Hakul kemarin berapa kakak di Cikidang yang sudah memilah sampah orang lolos itu, betul nggak Pak? Nggak lolos itu Pak. Tapi jenengan para penggerak itu kebayang nggak untuk mengembangkan dari 15 kakak ikut bank sampah jadi 50 aja itu berat apa ringan? Berat. Nek bohong gampang. Oh ini hampir semua warga Pak. Ini nek pas sambutan Pak Sekdes, Pak Kades, oh semua warga Pak. Nanti saya gerakkan itu kan sambutan politis gitu. Ini saya bilang yang realistis, jangan yang para pejuang itu. Kok jangankan di Oktober 2023 bank sampah 70 nasabah. Oke. 2026 ini 110 Pak. Nah, itu aja udah luar biasa toh Mas. Nambah piro? 40. 40 aja dalam 3 tahun. 40 aja dalam 3 tahun. Oke?
Makanya saya senang ceramah itu yang realistis. Jangan ngimpi kalau saya, Bapak Ibu, bagaimana nih seluruh warga harus bisa memilah sampah. Jenengan ruangnya nemburi karo embel, emang enak. Saya ngopai soto kadang. Wong jadi pengurus bank sampah aja kadang-kadang mengganggu keamanan rumah tangga, gimana? Gimana? Pernah kejadian di satu kabupaten gara-gara satu rumah pengen memilah sampah, di demo, diprotes karo tetangga yang padahal mantan pensiunan orang Pemda. Alasannya apa? Bau. Nggih mboten. Lah ngurus sampah ki apa to? Berhargane. Itu kalau enggak cintanya spiritualnya ke yang langit 7 itu enggak akan nyampe kok itu. Apa jenengan ngurus sampah itu gara-gara di SK oleh Pak Lurah? Enggak kan? Itu kalau enggak panggilan batin. Tapi bapak-bapak, ada kabar baiknya bahwa kunci cintanya para ibu-ibu itu ternyata gampang, Pak. Apa itu? Ibu-ibu dibuatkan seragam. Nggih napa nggih? Nggih, ibu-ibu ki untuk membangun cinta, gaweke seragam, urusan apa-apa lancar. Nggih ta, Mas? Nek bapak-bapak urusannya sih bekah buku lagi anggarannya piye bensin, bapak lebih logis. Ibu-ibu ki hanya gara-gara dibuatin seragam, nombok piro sih ra komplain. Sing penting seragam, foto bareng. Saya udah GR ini nanti acara selesai dan tidak Pak foto bareng Pak. Saya dari desa ini Pak, ya ora apa-apa. Semoga suaminya masing-masing nggak nesu ya toh. Among foto kok toh. Sing penting ya tadi Bu tunjuk membahagiakan ning orang gawe dosa ya toh Bu. Allahumma amin. Next. Konsepnya maju bareng gitu. Walaupun 15 kakak kompak insya Allah Bu. Pertama ibadah, nanti letupannya itu akan terasa luar biasa. Terutama nanti kalau juara Bu. Penghargaan dusun mendapat penghargaan tingkat desa. Munawis membangun yang 15 tadi tahu-tahu ada 10 kakak lain langsung nempel. Aku Bu dimasuknya anggotamu Bu gitu. Loh kok gitu? Memang manusiawi Bu, Pak. Kita itu kalau mukti banyak yang mendadak ngaku jadi sedulur. Tapi kalau terjangka KPK banyak sedulur aku ra kenal karo kae. Mung beres sak kandhane ngeyel. Nyedak wae pegah mundakku katut dipanggil sebagai saksi. Ngono ta? Nggih mboten? Itu memakai rumus alam namanya apa? Ada gula, ada pokoknya ono gula nyedak kabeh. Lanjut Mas. Nah, niku target pengelolaan sampah 3 tahun. Kira-kira negara kita mengelola sampah selama 3 tahun sukses mboten? Jawabannya enak ya, muga-muga sukses. Karena urusan sampah ini 11-12 kali urusan korupsi. Nggih mboten? Korupsi itu disadari atau tidak, kadang-kadang kita tuh ya melu ya. Nggih napa nggih? Contohnya ngaten loh, contohnya nggih. Kadang korupsi itu nggak jauh dari budaya kita. Misalnya kunjungan karo nggawa oleh-oleh niku lho. Ada tamu dari luar kota, gitu Bu, jenengan anggarannya ora ono. Akhirnya kan digolek-goleki gresek-gresek saka anggaran liyane nggo oleh-oleh. Niatnya apa ta niku? Apik. Tapi mengambil dari anggaran lain yang bukan posnya itu disebut sebagai korupsi. Wes to? Wes. Lanjut. Nah niki, kula nek cerita teori niki bosen nih, ya niku wau. Karena memilah sampah itu ternyata diawali dari kesalahan di dapur. Kesalahannya apa Bu? Buang sisa makanan dengan cara dimasuki kresek, diikat baru dibuang. Salahnya di mana? Leboke kresek ini ku. Emang ono alat TPS 3R yang bisa membuka kresek sendiri? Gak ono, gak ada. Makanya gak usah muluk-muluk jenengan zero waste. Saya paham itu target yang idealis, tapi saged milah yang organik jadi kompos menawa sampai banget.
Tapi jenengan mau jadi kompos itu mau jadi komposter, apa jadi makanannya maggot, apa mau pakai ember tumpuk, silahkan. Sak senenge, sak yakin nih seperti apa. Gaya Purwokerto, gaya Bandung, gaya Jakarta bisa berbeda. Zaman biyen buang sampah itu ning Blumbang, gimana? Masih ingat ya? Boleh masih terus dilakukan, boleh. Syaratnya apa? Yang dibuang hanya yang organik. Plastik, kaca dan lainnya jangan. Boleh, itu masih boleh. Karena itu pengomposan alami. Makanya tunggu 2 bulan itu jadi kompos. Asal nggak ada plastiknya. Karena ada plastiknya itulah maka perlu pemilahan di tingkat keluarga. Coba jujur, yang hadir di ruangan ini tunjuk jari. Siapa yang di rumahnya sudah memilah sampah? Tunjuk jari. 1, 2, 3. Tenane, ora kabeh to. Arep ngajung kok aku ngapusi gitu. Nek ngajung ki kok isin. Pokoknya ya saya percaya enggak semuanya. Enggak semuanya. Saya pun belum 100%. Saya sekarang lagi mencoba belajar apa Bu? Nyari hiburan loh, melihara kelinci. Nah, sisa makannya bisa dimakan kelinci. Saya juga membuat ember tumpuk. Tapi gara-gara satu maggot keluar dari ember, istri saya sudah teriak, "Ya, buang!" Atau jauhkan dari rumah. Gimana? Tahu kan Pak, jurus ibu-ibu di halaman ada pohon, ya toh? Gara-gara pohonnya gelantung ada ulat satu. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Tebang pohonnya kan. Nah itu logis untuk ibu-ibu, nggak logis untuk bapak-bapak. Ya itulah penyelesaian secara adat tergantung di rumah masing-masing. Lanjut. Ini sudah saya jawab tadi. Sadar itu kalau muncul rasa cinta. Dia caranya tiap orang macam-macam. Ada orang mulai kerentek ketika ditraktir. Ada orang mulai semangat ketika dibuatkan seragam. Ada orang, saya malah bangga kalau gara-gara ceramah ini terus langsung semangat 45 langsung jadi kader lingkungan, kader proklim. Luar biasa berarti. Ada juga gara-gara dimarah-marah sama kadesnya baru berangkat. Ada juga gara-gara demi lomba semangat. Macam-macam. Tiap orang itu motivasinya beda-beda. Lanjut Mas. Nah, ini proklim, lanjut aja. Nah, Bapak Ibu, ini saya jelaskan secara sederhana 2 ini ya. Kalau poin per poin nanti jangan muntah. Oke, penjelasan proklim. Siapa yang pernah diwawancara waktu verifikasi proklim tunjuk jari? Pakai Excel itu, lembar Excel diwawancara. Ini ada enggak? Pernah ada? Pak Kakul itu wawancara itu kalau tenanan 3 jam. Tenanan loh ya, diwocok siji ada ini enggak, terus ada embung enggak, ada mata air enggak, itu bisa 3 jam. Jenengan terus grundelan, tamu ramene duit, kita wis ngetok wedang, ngetok jaburan, mung tekon tok gitu. Jadi intinya ini 2. 1, adaptasi tadi yang saya ceritakan ketika ada angin lesus, kita harus ngapain? Ketika hujannya deras banget, ngapain? Tadi saya lewat sini, lihat sungai itu keruhnya minta ampun. Gimana? Solusinya apa Pak, Bu? Jenengan ini mumpung masih musim hujan, saya pesen, piye carane banyu-banyu sebelum lari ke sungai, leboknya belum bangsik. Ben ngeresep ke dalam tanah. Terutama air bersih yang dari air hujan murni, sing boten kecampur peceren. Karena penyaring alami yang paling murah meriah adalah tubuh tanah. Boten sangat digombal, boten apa. Jadi dilebokke ning nggon lubang ben kresep, lumayan itu saged menjernihkan. Kalau nanti merembes itu sudah bening. Paham ya? Silahkan dilakukan di lokasi masing-masing. Termasuk ngaten. Misalnya ya, omahe jenengan iki kebone jejer kalen sing wis kecampur limbah rumah tangga.
terus jenengan pengen gawe kolam ikan. Ojo bar saluran dari sing tercampur limbah langsung lebokaken ing kolam, ikannya mati. Caranya napa? Dekat kolam kasih jeda 1 meter atau 2 meter gawe gelombang di situ. Nanti kan air dari selokan itu meresap Pak, masuk ke dalam kolam. Nah itu lumayan bersih, tersaring oleh tubuh tanah. Jelas? Itu adaptasi. Termasuk saya kadang-kadang rada sedih ngaten niku. Gara-gara hujan tinggi dan angin kencang, biasanya sasarannya nopo? Pohon-pohon ditebang. Saya rada apa ya, nek bahasa Indonesia ini speechless saudara. Kok sing disalahke wit-wite ya, padahal wit itu 10-an tahun ada. Kudune kan diberi peringatan wae, jangan parkir mobil kendaraan di bawah pohon ini ketika ada hujan angin maupun hujan sangat deras. Ngono to, ora jerwite sing dikorbanke. Oke? Lah yang mitigasi niku pripun carane ngurangi pencemaran. Napa niku? Jenengan nek pertemuan nek saged ampun ngangge sing sekali buang. Ngangge piring, ngangge godhong pisang. Ning aja njur panganan godhong pisang di staples. Ngeri nika. Lah nek mangan lali staplesnya mlebu kan bahaya. Gitu. Biting ketok kuno ya ben sing penting niku alami. Nanti kalau dibuang jadi sampah organik. Minumnya pun pakai minuman gelas. Tidak begini. Oh nggih Pak, minumannya gelas, akhirnya napa nyediake gelas, tuku ngene, tuangke ya padha ae. Padha ae. Nek perlu godhoke wong mriki banyu sik layak minum toh, ten mriki. Saya nanya niki, jujur. Siapa yang di rumahnya air tanahnya sudah nggak layak minum? Ada nggak? Sumur masih untuk minum? Masih? Oh, Purwokerto masih hebat. Itu kalau pertanyaan itu saya tanya di Jogja yang mulai ke arah kota itu sudah nggak berani minum dari air sumur. Apalagi tanah pasir itu peresapan limbahnya makin jauh. Oke, alhamdulillah kok ada. Bahkan kalau siapa yang tinggal di Banyumas sisi barat, daerah yang agak gersang, sisi barat kan gunungannya agak kering, yang air tanahnya agak susah. Oke, lanjut Mas. Kelembagaan itu sangat penting. Kuncinya apa kelembagaan itu? Saya ngomongnya yang simpel aja Pak. Kuncinya itu di pemimpin lokal. Saya nanya nih di lokasi. Wong tempat Pak Hakul aja nggak ada Pak. Ayo tempat Pak Hakul jujur jawab. Tokoh lokalnya sopo? Pak Ono. Pak Hakul itu apa sih? Dia Pak Lurah. Mumpung ning kene tak rasani ya. Pak Lurah ra melu to? Nah. Sing diwedeni ora ketok. Nggih, ada enggak tokoh lokalnya? Tokoh lokal itu ciri-cirinya apa? Ya casingnya kayak Pak Sigit itu. Tapi Pak Sigit kan orang pemerintah, orang DLH. Cari di lokasi program masing-masing tempat Bapak Ibu, cari sing casingnya kayak Pak Sigit itu. Orang anggaran kono wis ngene-ngene kuwi ada nggak? Ada. Ditambah tokoh lokal ini ku nek ceramah ape Pak Hakul tak maju mumet deh. Wah Pak, kula mboten persiapan ras do maju. Nek tokoh lokal niku rasa persiapan maju ngomong setengah jam iso. Dan ngomongnya isine metes. Orang mau 10 menit minta nggo yang terhormat. Oke. Carilah tokoh lokal itu kunci untuk menggerakkan lokasi. Oke. Bapak Ibu, bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, bisa perangkat formal pemerintah, bisa kiai, bisa mantan preman, bisa siapapun. Cirine penggerak itu apa? Wis ora mikir duit. Coba tanya Bu Sigit, Pak Sigit nombor es piro? Kita Bu, wira-wiri bensin dewe, apa-apa dewe. Mungkin kudu traktir saya nganggo kantong sendiri bisa juga. Karena apa Bapak Ibu? Ini dari istri saya ini. Tim itu akan sukses, akan kompak kalau pemimpinnya berani nombok.
Bar niki terus Pak Kabit nanti traktir aku. Pak, monggo beda hal terpundi. Berarti aku tanda tangan SPJ. Oh, ternyata di SPJ kayak gitu. Pernah saya ke kabupaten lain itu ditraktir makan enak, tapi Pak maaf ini tolong tanda tangan SPJ. Berarti mencairkan sama SPJ. SPJ ini cilik banget Bu, tanda tangan lengkap paling mau saya ketemu satu saya ini. Nggak banyak. Jadi ini kan orang Pemda tanda tangannya ada curiga, wah uangnya kemana? Enggak, mau saya ketemu mau ganti bensin itu. Gitu. Jadi cirinya kelembagaan itu apa? Pemimpin lokal. Ini PR harus ketemu dan harus ada. Lanjut. Nah, ini kan konflik gitu. Konflik itu biasanya terjadi ketika jenengan pas ijab kabul ini konflik betul. Pas nikahnya loh. Pas saya nikahkan karena 3 bulan kan aman sentosa gitu. Konflik itu mulai muncul biasanya bapak-bapak ini ketika naik gaji Bu. Nah, pas lagi kere-kere itu setia banget. Tapi ketika eselonnya munggah itu nah, mulai ini guyon loh, guyon. Nah, konflik di lokasi proklim itu terjadi biasanya ketika ada prestasi. Kalau belum pernah juara, belum pernah mendapat penghargaan, rukun. Tapi gara-gara penghargaan, pejuangnya si A, sing naik panggung si B. Uring-uringan betul? Uring-uringan. Sing aktif Pak RT, lah kok sing naik panggung Pak RW. Konflik betul? Padahal Pak RW ini orang tahu iuran, dan macam-macam. Terus pokoknya mulai orang sing bukti itu fitnah itu gosokannya kemana-mana. Bahkan kadang-kadang dikupas, satu keluarga itu dikupas, suaminya, istrinya, anaknya itu dikupas semua. Kalau sudah nggak suka menjadi cerita yang miring. Next. Termasuk yang tadi itu apa? Saya dari tadi itu nyari-nyari loh. Iki sing nom sing di toh iki. Pas pertama satu ruangan iki kok ana sing nom toh. Kita Bu. Bawa sing nom-nom. Iki adanya di ruangan ini kan anane mung wong sing ngaku isih. Lah, regenerasi niku penting. Ibune aktif Dharma Wanita, aktif PKK, anaknya ning omah dolanan HP. Nggih mboten? Nek HP-ne jaluk tantrum, nangis, ngamuk, bisa minggat gara-gara HP di tanggung. Lah niki proklim niku tahapannya ngaten niku, tapi jenengan nggak usah sepaneng. Mau proklim lestari kayak Pak Hakul atau masih Pratama nggak masalah. Karena intinya berjuang untuk lingkungan itu tidak nyari labelisasi. Ini betul? Lanjut. Yang terpenting adalah ketika jenengan sudah masuk lokasi proklim itu di kualitasnya ditingkatkan. Nah, kualitas ditingkatkan itu caranya apa? Salah satunya jenengan bisa nyaman dengan kegiatan sendiri, nyaman dengan hasil sendiri, itu namanya kualitasnya sudah meningkat. Nah, jenengan masih kemrungsung terus hobi nyalah-nyalah itu berarti kualitasnya belum naik. Contoh kata, baru dapat label proklim, ini biar nih Pak Sigit baru masukkan lokasi kita jadi lokasi proklim kok nggak ada pembinaan, nggak ada apa, nggak ada bantuan dan sebagainya. Itu berarti kemrungsung kualitasnya belum meningkat. Ya. Apalagi kontinuitas tadi apa? Kalau sudah ada perguruan tinggi rajin ke situ, sudah ada perusahaan yang memberi bantuan, itu adalah tanda-tanda kontinuitas. Bahasa Indonesia lainnya adalah keberlanjutan. Lanjut. Nah, gambar ini bukan gambar tentang desanya Pak Hakul, bukan ini. Ya, ini berlaku di semua lokasi. Bahwa kita ini kadang-kadang memang sering konflik. Ibu-ibu menyediakan apa, bapak-bapak pengennya apa. RT-nya pengen kemana, RW-nya pengen kemana. Kelompok yang tua pengennya begini, kelompok yang muda pengen begini. Itulah konflik. Tapi konflik itu memang sudah takdir. Makanya perbedaan itu jangan dibesar-besarkan, tapi bagaimana membangun perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk bersatu. Persatuannya apa? Saling melengkapi. Nah, jenengan mangane sithik ya jadi paksa makannya oke.
jejer aku, Bu, Pak Pun, ini saya nasinya nggak habis, tolong dibantu dihabiskan. Itu namanya saling melengkapi. Sing simpel ngono itu loh, Bu. Nggih. Jangan terus wong sing mangane sithik dipaksa kowe kudu ngono. Ya nggak bisa. Karena semua orang itu punya bakat dan minat masing-masing. Lanjut. Nah, ini ya yang tadi saya katakan, pemimpin lokal tugasnya apa? Memberdayakan masyarakat dalam aksi. Nah, pemimpin lokal kok melakukan yang anggaran itu duduk pemimpin lokal. Pemimpin lokal itu akan siang, malam, pagi, sore selalu siap sedia untuk masyarakat. Makanya angel. Yang kedua, kebijakan. Aturan pemerintah kok sudah menjadi aturan kelompok. Membuang sampah di RW didenda Rp5.000 itu aturan kelompok. Itu biasanya lebih efektif daripada aturannya DLH. Gitu, di pinggir jalan ada tulisan pembuang sampah melanggar perda nomor sekian denda 50 juta, ya, itu tulisan kok. Gitu. Aturan kampung itu lebih efektif. Contohnya apa, Bu? Ono wit gede dikasih kembang melati, beras kuning, kembang kenongo, pincuk taruh situ. Jenengan wani mboten nguyuh ning kono. Padahal orang tulisannya loh tidak boleh ketik, nggak ada loh. Hanya gara-gara ana kembang nanti wani ra nguyuh ning kono. Rasa nguyuh wis jenengan suami istri nunggu ning kono ngobrol santai wani ra. Aku sih pengen anak turunku, Pak. Kearifan lokal zaman dulu itu masih lebih efektif dibanding aturan yang sekarang. Makanya jenengan uri-uri budaya itu. Nek di Bali napa niku? Wite bisa sarungi. Coba jenengan ditelepon yang Purwokerto wite sarungi berku aman. Coba lah sarungnya di colong ya Mas, sarungnya apik. Terus pendampingan. Apa sih fungsinya Bu Tunjung tadi dengan mahasiswanya? Apa? Karakter orang Indonesia ku ini ono tamu jadi kemayu harus bagus. Bapak-bapak biasanya aduse sore mung sarungan karo ngerokok ngopi gara-gara ning omahe ono mahasiswa KKN dilalah ono sing ayu, ya. Oh, kete wis keramas. Wis mlitit dandan nganggo anu, "Dek, gimana tidurnya malam tadi bisa nyenyak?" Wis ngono gitu. Mangane biasanya gerek langsung nyembelah titik. Ini gara-gara ada tamu. Nah, resiko kalau istrinya komplain ya naluri wanita, Pak. Wanita itu akan antenanya naik ketika ada saingannya, Pak. Loh, kok saingannya luwih enom, luwih bening, luas. Bahaya, Pak. Mending ditolak, Pak. Mbak, nanti nginepnya di sana aja ya, daripada nanti kamtik, Mas. Ngerti-ngerti jenengan kok tidur di kamar lain kan bahaya. Terus dana, dari ke dana tadi pembukaan saya kan dana yang semua hilang itu, gitu. Tinggal yang sekarang masih ada apa? Dana swadaya. Semumet pokoknya. Kita harus bisa. Jenengan tadi kan bilang snack hanya bisa minum. Tapi teman saya yang guru SMP seneng banget. Ngapa, Mas? Nah, gara-gara MBG, Pak, aku sering mangan bareng karo muridku, Pak. Wah, rezekinya para guru. Ya mungkin gaji masih belum bisa diperjuangkan maksimal, tapi gara-gara MBG itu gurunya melu bergizi, Pak. Tuh, oke. Lanjut, Mas. Terus lanjut aja. Nah, saya nanya ini lokasi proklim yang ada di ruangan ini siapa? Yang sudah dibantu oleh 4 pihak. 1 pemerintah, 2 perguruan tinggi, 3 perusahaan, 4 LSM. Siapa yang sudah didampingi 4? Tunjuk jari. Burungono. Didampingi ada, Pak? Mana? Ngaku dong. Ada, Bu. Sudah didampingi. Jenengan didampingi pemerintahnya, artinya Pak Sigit sering beriku. Ini berarti didampingi, gitu. Didampingi perguruan tinggi Bu Tunjung atau mahasiswanya ke desa jenengan itu didampingi, KKN itu didampingi. Perusahaan ada CSR yang masuk, walaupun 1.500.000 tidak masalah, berarti kan ada. Atau mungkin ada LSM, tadi apa, Yayasan Burung Indonesia, itu NGO,
Boleh. Itu mendampingi juga. Mana lokasi yang didampingi 4 pilar ini? Ada nggak? Ayo. Hah? Oh belum ya. Kalau sudah 3 aja itu sudah alhamdulillah. Memang banyak sekali manfaatnya setelah kita mengikuti Proklim. Betul kan? Ya, Nah. saya bisa bercerita di sini ya. Nah, nanti Bu, setelah ini nanti jenengan testimoni nggih. Jadi Proklim itu secara rupiahnya itu nggak ada memang, nggak tertulis. Tapi yang imaterial tadi jenengan bisa cerita. Oke? Tak cepat kewes. Nah, lanjut. Terus lanjut. Nah, peran pemerintah daerah bahasa aku sing enak daripada maca ya kaya Pak Sigit, Pak Kabit ngene kae. Wis rampung, lanjut. Nah, tugasnya Pak Kabit apa? Ya mendorong OPD lain ben melu hadir di pertemuan Proklim, misalnya Dinas Pertanian, PU, pariwisata dan lain-lain. Ya syukur-syukur melu hadirnya sampai atau minimal ngasih bibit tanaman buah misalnya, itu kan luar biasa. Lanjut. Dunia usaha tadi CSR. Ini tadi sudah saya jelaskan rumusnya nih. Lanjut. Nah, niku. Pemberian itu ada 3 jenis Bapak Ibu dari perusahaan. Satu yang habis pakai. Jenengan mau peringatan 17-an dapat bantuan net karo bola. Berarti ini habis pakai. Yang kedua, bantuan beasiswa atau kesehatan. Pengobatan gratis atau dapat keringanan SPP karena dibayari perusahaan, itu versi kedua. Versi ketiga itu yang saya harapkan apa? Misalnya mendampingi UMKM. Contohnya niki lah, niki sing dipamerke kula niki lho. Emangnya sing gawe niki ujug-ujug iso gawe bungkus karo merek? Kan enggak. Ada proses, betul enggak? Mungkin pertama nyoba-nyoba, lho kok pahit. Lho kok kegesengen kan gitu. Dalamnya ini loh. Yang kedua, enaknya dikai merek apa ya? Aku ora iso gambare. Terus nyetake ini di tekon cak sekolah, gitu Bu. Prosesnya panjang. Oh, coba njaluk bantuan Pak Lurah. Mungkin gelem biayai cetake. Olah bungkusnya piye? Ben ora mlempem dan macam-macam. Jadi UMKM untuk jadi produk yang tahan lama, misalnya tahan 3 bulan kempripiknya, itu prosesnya panjang. Itu butuh sentuhan perusahaan. Nah, perusahaan itu, saya ulangi ya, perusahaan itu baru mau mendampingi itu ketika produknya viral dulu Bu. Jangan jenengan lagi weruh kulit pisang piye caranya jadi keripik, ada nggak perusahaan mendampingi? Yakin nggak ono Bu. Tapi nek jenengan kok gorengan itu enak, itu terkenal jenengan lem masak ku enak, perusahaan datang, Bu gimana nanti kita buatkan wadahnya sama bungkusnya, lalu nanti perusahaan ini nempel logo di sini Bu. Ya dunia ini kan nggak ada yang gratis Bu, paham gak? No freelance. Jenengan dulu waktu mau dinikahi kan gayanya ditraktir terus tak Bu. Ayo dek mau sarapan di mana? Itu nggak gratis Bu. Dia ngincer ijab kabul, paham? Perusahaan juga sama. Perusahaan itu ketika mendampingi, apa keuntungan yang bisa diraih dari perusahaan? Karena perusahaan apa? Perusahaan itu profit oriented. Kok jangankan perusahaan, mana yang tadi Yayasan Burung Indonesia, yakin mesti ngambil untung kok. Minimal ya, melaku ini bensinnya orang gantinya gitu loh. Untung ini orang oke-oke, tapi minimal mereka tuh orang nombok terus. Nah nombok terus orang sing kuat Bu. Betul nggak? Nah itu realistis ya. Dulu saya kaget itu tahun 2006 waktu bencana Jogja Pak. Tak pikir namanya gerakan bencana ini wongnya relawan kabeh gitu. Ya saya kan masih polos-polos waktu itu kan. Oh relawan kemana-mana, pokoknya kita demi masyarakat. Lah ternyata sing pendanaan asingnya Pak, misalnya gajinya wong Indonesia ke 10 juta, lah sing dengan perusahaan pengurus pendanaan asing, 15 juta gitu. Kaget aku, loh jadi relawan, ya relawan profesional kayak gitu. Oke, lanjut. Nah perguruan tinggi tadi Butunjung tadi, jenengan ya jangan Butunjung toh, nek Butunjung kabeh sak Banyumas ya klenger. Masih ada fakultas lain, masih ada kampus lain, bahkan di luar Banyumas bisa juga ditarik-tarik untuk bagaimana. Kemarin Pak Sigit sudah sempat nembung saya, Pak Kun gimana UPN KKN di Banyumas? Aku tekan UPN kadon. Karena ngangkut ke mahasiswa ratusan orang itu kan kadang biayanya lebih tinggi. Makanya UPN itu baru sampai Wonosobo Pak Sigit. Nah mungkin sini itu bisa nyenggol Tegal,
Seninggal Cilacap monggo lah yang untuk perguruan tinggi. Lanjut. Nah kriteria ini nanti kalau ada yang nanya jawab pun gampang. Tekono Pak Hakul, gitu kan lestari. Artinya Pak Hakul. Pak Hakul ya kerja orang mau ngaku tok, gitu. Lanjut. Nah ini yang untuk pembina. Pak Sigit sapal, Pak Sigit biasa ngawal ke Jakarta. Tapi memang ngawalnya itu selalu numpak mobil dewe, bensin dewe. Itu gaya di Jawa begitu. Tapi kalau gaya Sumatera biasanya Pak Sigit all in saya nanggung perusahaan. Nah, Pak Sigit lagi mumet nyari perusahaan saya bisa mendanai ngongkosi tengah Jakarta ini belum ketemu kayaknya. Lanjut. Pendukung. Nah pendukung ini misalnya Burung Indonesia atau Pertamina atau siapapun yang pengen mendapat penghargaan, ini Pak syaratnya. Nanti mungkin perlu forum khusus kalau pengen penjelasan yang ini ya. Lanjut, selesai kayaknya. Nah penutupnya sekoyo kiai ini, ya. Jadi saya menyadarkan kita ini memang mulai nggak punya apa-apa. Yakin bahwa pendanaan di gerakan lingkungan itu pasti sangat minim. Makanya kita itu wajib berkolaborasi. Holobis kuntul baris. Ketoke wong ora duwe kabeh ki nek rukun ngono ketoke kan ya semangat karo buktine gotong royong bangun omah orang nganggo duit kok ya iso kan gitu. Itu analogi gerakan lingkungan itu juga harus seperti itu. Makanya saya pun tetap menyediakan layanan gratis lewat grup Problem Banyumas. Jenengan manfaatkan, tanya apapun silahkan, layanan 24 jam. Jangan yang kono sing khotbah mau Pak Sigit sama saya toh. Oke, manfaatkan itu mumpung gratis, ya. Terus kemudian jadikan setiap langkah kita itu sebagai ibadah. Matur nuwun atas doanya sehingga saya batuknya tadi enggak jadi. Padahal tadi Bu Sigit sudah wah Pak Kun batuk terus iso ceramah ora. Alhamdulillah ini celik ya Bu. Bung naik ketekanan durian atau lagi nggak ngerti saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.